Apalagi emaknya dalam keadaan pagi-pagi udah capek, ada kan? Maka saran saya itu pagi-pagi itu jangan capek, emak itu nggak boleh capek. Supaya nggak capek gimana? Ya jangan melakukan pekerjaan fisik berlebihan pagi biar fokus sama anak. Seperti bayangan ibu-ibu banyak pagi-pagi udah masak rendang kan gitu. Iya. 15 kilo lagi. Soalnya open BO. Terus nyuci. Kira-kira bangunin anak jadi gimana? Bangun, udah capek siapa cara Gua rendang sekalian. Gua rendang sekalian. Mau lu gua rendang. Oh kali kau. Lu mau siap udah. Ya Allah. Ya kan? Iya. Begitu ya. Kenapa? Karena tadi Orang tua yang tidak tahan tangisan oleh anaknya, maka satu saat di akhirnya dia akan dibuat menangis karena anaknya, gitu. Maksudnya tidak semuanya tangisan anak ya. Tidak tahan dengan tangisan anak tuh apa maksudnya? Anak ngerengek minta sesuatu. Kasih. Ya, gitu kan? Padahal misalnya anak lagi sakit. Boleh nggak memenuhi keinginan anak? Boleh. Asal ada batasnya, kan gitu. Apalagi kebutuhan anak. Ingat ya, kebutuhan anak wajib dipenuhi, kesenangan anak wajib Dibatasi. Kan gitu loh. Tapi pastikan kita memenuhi keinginan anak itu karena memang anak membutuhkannya atau sudah sesuai batasannya, bukan karena tangisannya. Ada nggak orang tua memenuhi keinginan anak hanya gara-gara anak nangis? Banyak. Hanya gara-gara anak marah. Nah ini dia akan memelihara, memupuk kemarahannya menjadi monster yang akan merusak. Oke. Misalnya anak lagi sakit nih, terus tiba-tiba dia ngerengek. Umi pengen es krim sinsue. Umi pengen es krim sinsue. Kira-kira orang tua yang anaknya melihat sakit dikasih nggak? Enggak lah. Enggak lah, pasti ngomong ya. Lalu kita ngomong, tidak boleh sayang, kan dede lagi sakit. Masalahnya ada nggak anak yang langsung ngomong, oke, siap Umi, aku mengerti penjelasan Umi. Nggak ada. Betul? Iya. Apa kata anak kira-kira? Sekarang aja nanti lagi enggak Umi. Kan gitu. Dikit aja. Dikit aja. Please, udah lama nggak makan es krim. Kan gitu. Iya. Ada nggak ya? Kayak udah berapa abad gitu. Iya. Tidak bisa sayang soleha. Nggak ada ya orang tua yang langsung melakukan kekerasan juga kan. Iya. Jadi tahapannya gitu kan. Iya. Lembut dulu, omongin baik-baik. Kan gitu, nggak berhasil, teriakin baik-baik. Nggak berhasil, cubit baik-baik. Saya itu istighfar. Minggu depan diulangi lagi. Aduh. Kenapa aduh? Kenapa aduh? Berkaca pada diri sendiri. Kan awalnya lemah lembut dulu kan. Bangun tidur anak nih, bangun tidur anak. Bangun soleha. Kan gitu. Ada nggak anak yang tiba-tiba langsung loncat dari kasur? Siapa? Allahu Akbar. Ada nggak langsung gitu? Nggak ada Nggak dong. ada. Kira-kira jawabannya apa? Iya mah. Sebentar lagi. Ngantuk. Kan? 30 menit gak bangun. Benar. Berubah nggak nadanya? Ya pastilah. Ya minimal bawa nama Allah lah. Astagfirullahaladzim. Bangun, sayang bangun. Udah jam berapa ini? Apalagi kamu ini sekolahnya tidak murah ya. Kamu itu sekolah Islam Al-Mahali loh. Masa? Ya kan, Masya Allah. Apalagi emaknya dalam keadaan pagi-pagi udah capek, ada kan? Maka saran saya itu pagi-pagi itu jangan capek, emak itu nggak boleh capek. Supaya nggak capek gimana? Ya jangan melakukan pekerjaan fisik berlebihan pagi biar fokus sama anak. Seperti bayangan ibu-ibu banyak pagi-pagi udah masak rendang kan gitu. Iya. 15 kilo lagi. Soalnya open BO. Terus nyuci. Kira-kira bangunin anak jadi gimana? Bangun, udah capek siapa cara Gua rendang sekalian. Mau lu gua rendang. Oh kali kau. Lu mau siap udah. Ya Allah. Ya kan? Iya. Begitu ya. Kenapa? Karena tadi akhirnya jadi emosi nggak kira-kira sama anaknya? Iya. Oke, kembali lagi ke masalah kenapa anak bisa memukulin orang tua, menusuk orang tua. Awalnya nangis. Gara-gara nangis, ada nggak orang tua akhirnya, ya sudah sekarang ya, nanti lagi nggak usah. Pernah dengar nggak? Banyak. Dia mengoreksi keputusannya bukan karena itu dibutuhkan anak,
atau sesuai dengan batasan, tetapi karena anak nangis. Minggu depan orang tua tahan dengan tangisan anak. Ibu pengen beli coklat, belum waktunya. Ibu, beli coklat. Coklat. Lalu anak kita kan sudah tahan nggak mau ditipu lagi. Kemarin nangis diturutin, aku nggak akan sekarang. Masalahnya tau nggak, anak minggu depan bukan hanya nangis, nangis dan teriak. Dia. Enggak, mereka juga ada tahapannya. Mereka punya SOP juga, ada fasenya. Nggak langsung guling-guling tuh mereka. Ya, nangis teriak. Setelah nangis teriak apa? Guling-guling. Lempar barang. Kalau guling-guling udah lempar barang, mulai nanti tahapan selanjutnya mukulin orang tua. Meskipun anak 5 tahun mukulnya nggak keras. Tetapi bukan masalah mukulnya, bukan masalah sakitnya. Masalah kebiasaannya itu membuat ketika mukulin mama, mau coklat, tubuhnya ditarik-tarik macam-macam. Udah, akan ku siap. Kata orang Jawa, lebok no. Makan. Berhenti. Awas nanti kau kayak gitu lagi, kan gitu. Nangisnya berhenti nggak anak kita? Berhentilah. Dia melakukan khotimah dalam hatinya penutup. Apa dia karena banyak anaknya? Orang tua aja akan ngomong apa? Awas kan dia lagi gitu. Dan pasti apa kalian kita rasakan jadi anak? Hore, berhasil. Hore, kan gitu. Gitu kan? Minta lagi dia. Iya. Nah, minggu depan ya dia gara-gara aku mukul, kan ada orang tua ketika pukul anak, jangan kayak gitu, mama sakit. Sering gitu, Ada kan? Apa yang terjadi kemudian? Ya, anaknya akan mengatakan, mama mulai sakit. Mama terintimidasi sama aku. Sebentar lagi keinginanku akan aku dapatkan. Kalau mama merasa sakit gitu. Bayangkan kalau anak 5 tahun mukul kita, lalu diturutin, dan dia berhasil mendapatkan keinginannya, akibat pukulannya, dia akan mengatakan dalam pikiran jadi konsep diri, dengan menyakiti orang aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Berarti kalau mau dapatin sakitin dulu. Kebayang nanti 15 tahun ya? Pantesan jadi pembunuh. Kebayang nanti 20 tahun? Kebayang nanti 30 tahun? Jadi bukan sekedar barak ya, makanya nggak nyambung antara tadi. Balik lagi kita tadi ya. Kita perlu apresiasi karena Pak Deddy ini ya kebingungan, ya terlalu banyak anak bermasalah kok dibiarkan, kan gitu. Nah, momen yang dilakukan Pak Deddy ini justru momen yang baik untuk kita mengevaluasi. Negara harus hadir di tengah warganya. Pendidikan barang militer itu adalah wajib dilanjutkan. Bukan wajib, boleh dilanjutkan jika ada tambahan. Tambahan pertama, anak-anak bermasalah ini, yang pertama, yaitu harus di tracing dulu penyebabnya apa. Sesuaikan dengan penyebabnya. Pendidikan militernya tetap, tapi nanti yang sesuai dengan penyebabnya itu kemudian diberikan tambahan seperti sesuai dengan penyebabnya gitu loh. Kan ada kalau masalahnya kesehatan mental maka butuh terapi. Berarti ada bukan hanya additionalnya, ada tambahan. Ada add-onnya. Kan itu loh. Kalau masalahnya trauma, nggak melulu itu. Traumanya apa? Itu harus digali. Butuh pendampingan psikolog. Kalau masalahnya relasi dengan keluarga. Kalau masalah relasi keluarga, nah ini yang saya agak berat. Apa yang dapat dilakukan? Nah, tambahannya adalah pertama, Pak Deddy, saya izin menyampaikan usulan. Selain anaknya masuk barang militer, orang tuanya harus digojlok, dibina juga itu orang tuanya. Sama nanti dia balik lagi ke orang tuanya, bikin pendidikan orang tua. Kenapa Anda punya anak? Tujuan punya anak itu apa sih gitu? Bagaimana cara memperbaiki hubungan sama anak? Bagaimana komunikasi dengan anak? Kan gitu loh. Betul. Setuju, Bang. Itu ibarat seperti menyapu lantai kotor dengan sapu yang kotor. Iya, tetap kotor. Berantakan. Sapunya dibersihin juga gitu. Iya. Terus anak-anaknya dikasih jadi kalau penyebabnya apa tadi? Orang tua, orang tuanya. Jadi ini akan berhasil secara jangka panjang jika apa?
tadi ada tambahan-tambahannya, bergantung dari penyebabnya masing-masing. Makanya sebelum masuk barak militer itu anaknya diwawancara oleh ahli, apa penyebabnya sebetulnya. Nanti sesuaikan dengan penyebab anak ini masing-masing, karena bisa jadi beda. Bisa jadi ada orang tuanya sebenarnya baik memperlakukan anaknya, ada gitu. Ya, tetapi kemudian dia terjerumus oleh pergaulan yang tidak. Orang tuanya nggak mukul. Orang tuanya nggak maki-maki. Karena pergaulan aja. Karena pergaulan aja. Nah, bisa jadi. Atau anaknya dapat trauma yang orang tuanya tidak tahu karena anaknya tidak terbuka dan orang tuanya juga sulit menggali. Bisa jadi. Bisa jadi dia mungkin dilecehkan di tempat luar. Ya kan gitu. Ya. Nah, itu pertama harus diwawancara nih anak ini oleh para ahli. Undang aja, di sana ada Unpad. Kalau di Bandung, ada UI di Depok, kan gitu loh. Ya, ada IPB di Bogor. Ya kan gitu. Ya undang untuk kemudian diwawancara ini anak-anaknya. Ya, penyebabnya apa? Ya, add-on selanjutnya adalah ya tadi saya yakin penyebabnya lebih banyak karena memang perlakuan keluarga yang tidak tepat. Karena itu anaknya di sekolah tuh, misalnya di Dodik Lembang kemarin, oke? Lalu kemudian orang tuanya juga dibina selama nggak usah lama-lama lah, seminggu lah. Seminggu untuk orang tua. Untuk orang tua. Ya, kalau ada dananya cukup, kalau nggak cukup mungkin 3 hari. Kan, sehingga intensif, orang tua tuh intensif diberikan berbagai macam keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan pengasuhan tentu saja. Keren. Kan gitu loh. Ya nggak? Sehingga anak balik lagi ke komunitas keluarga. Ya, kan ini masalahnya. Ya, tidak dirusak. Kembali kan ini. Kan masalah kita ini, maaf ya, banyak keluarga Indonesia tuh karena mungkin keadaan ekonominya dan kebanyakan kan dari menengah ke bawah kan. Jadi yang harus kita berempati kepada mereka mungkin boro-boro paham pendidikan, ngurusin mental, emosional, ngurusin perut aja aku udah repot gitu. Karena mereka lebih sibuk lebih sibuk membangun rumah tapi lupa membangun keluarga. Betul. Ya nggak? Iya. Nah, disinilah. Nah, secara jangka panjang saya punya usulan lebih komprehensif lagi. Secara jangka panjang, negara sekarang saatnya hadir di tengah warganya dengan melakukan berbagai macam cara untuk mencegah ini. Jangan sampai negara ini akhirnya pajak kita jadi habis terlalu banyak gara-gara harus memenjarakan banyak orang bermasalah. Betul. Itu habis high cost itu. Ada banyak sekali program-program seperti narkoba, anti narkoba, penyimpangan seksual dan lain-lain. Itu di berbagai negara. Solusinya dengan kampanye, pencegahan anti narkoba, pencegahan habis duit gitu. Tapi penyebabnya apa sih? Keluarga dari awal. Kalau tidak melibatkan keluarga, banyak program-program WHO, PBB itu gagal. Makanya di berbagai negara muncul namanya jurusan Family Consumer Science. Gara-gara itu sebabnya ketika tidak melibatkan orang keluarga, program pemerintah itu banyak gagal. Gitu. Ada ya? Ada. Nah, di Indonesia satu-satunya ada di IPB tuh, ilmu keluarga, ya gitu, dan seterusnya. Nah, jadi karena tidak melibatkan keluarga, pemberantasan stunting dan lain-lain itu juga banyak terjadi mengalami kegagalan, nggak efektif. Nah, jadi solusi komprehensif saya adalah negara mulai sekarang untuk mencegah itu semua, dan ini biayanya lebih murah dibandingkan melakukan aktivitas penindakan, pengobatan, lebih baik pencegahan. Caranya gimana? Dari hulu. Iya, pertama semua orang menikah itu dibina dulu oleh negara. Mereka dikasih program pendidikan orang tua, pembekalan suami istri. Makanya saya bingung, Mbak, ada Menteri Pertanian karena penting, Menteri Perindustrian penting, tapi nggak ada Menteri Keluarga. Nah, sebetulnya di Dinas Pendidikan zaman Pak Anies Baswedan sudah muncul namanya Direktorat Pendidikan Keluarga. Nah, itu. Cuma dihapus karena merasa nggak penting. Sayang. Berarti industri penting, pertanian penting, ya kan? Semua penting, tapi keluarga nggak dianggap penting. Begini, anak kita mulai hidup dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga. Mengalami kehidupan pertama dari mana? Keluarga. Dari mereka pengalaman hidup pertama dari keluarga. Masalahnya keluarganya punya nggak kekuatan untuk mendidik anaknya? Itu dia masalahnya. Nah,
Nah, seringkali ini oleh negara dianggap sebagai kos biaya, bukan sebagai investasi. 20% anggaran pendidikan kita, berapa banyak yang dialokasikan untuk mendidik anak lewat keluarga? Ayo coba pikirkan. Kebanyakan kepada pendidikan formal seperti sekolah, vokasi dan lain-lain kan gitu loh. Padahal anak itu semua perahli sepakat kan, anak-anak itu berkualitas atau tidak berkualitas dimulainya dari sekolah apa dari keluarga? Dari rumahnya. Masalahnya siapa yang memperhatikan keluarga agar berdaya memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya? Iya. Makanya Rasul itu sebelum jadi nabi, jadi kepala negara dulu, beresin rumah dulu dia, baru beresin umat. Karena dari rumah di situ di masalahnya. Ya kan? Nah, kasihan banget keluarga-keluarga Indonesia ini. Akhirnya pemerintah pun jadi biaya tinggi gara-gara keluarga gagal. Iya, gagal mendidik anaknya. Anaknya jadi bermasalah nggak? Iya. Boro-boro bonus demografi kan adalah manalanya bonus kriminal, bonus kriminal, bonus masalah, bonus macam-macam kan gitu. Akibatnya kosnya jadi tinggi nggak tuh? Iya. Betul nggak? Betul. Ya, ibarat perusahaan lah, lebih baik kita investasi membina karyawan daripada kemudian membina kebocoran kan gitu loh. Menindak kebocoran kan gitu loh. Ya enggak? Nah, jadi saya mengajak yang punya kewenangan yang mulai memperhatikan pendidikan keluarga. Pertama, mulainya dari sebelum menikah tuh. Sayangnya anak-anak Indonesia yang mau nikah ya bisa nggak habis puluhan juta, ratusan juta untuk biaya pesta nikah? Bisa. Dan segi agama pun ngaco. Kenapa walimah itu sunnah? Pertanyaannya berapa puluh juta dihabiskan untuk mempersiapkan ilmu berkeluarga? Nah, itu penting nih, Bang. Iya nggak? Iya. Jadi susah kan zaman kalian nikah tuh gara-gara Masya Allah mempersiapkan gedung pesta. Tapi boro-boro jodohnya aja nggak ada belum. Jangan bicara ke sana. Iya kan? Iya nggak? Si kelabu. Si kelabu kan gitu. Pusing mereka. Milih pesta nikah, baju, bridesmaid, apa? Bridesmaid, kira itu bridesmaid. Mermaid, nah apalah ya, Masya Allah. Ya nggak? Ya. Anak-anak muda sebaiknya sekarang lebih kritis lagi. Apakah itu perlu? Cuman sehari, hanya gara-gara supaya bisa diupload di Instagram, Facebook, Twitter. Masya Allah, semoga kita mawaddah warahmah, kan gitu loh. Iya, Bang. Loh, sewa fotografernya aja udah berapa? Udah makanya nanti Alif kawinnya di KUA aja. Iya, udah KUA aja. Udah, Bang, setuju kami, Bang. Belum lagi harus ngundang orang yang lebih transaksional. Amplopnya berapa isinya? Kan walimah itu sunnahnya menurut ajaran agama gimana Ustaz? Supaya tidak jadi fitnah kan? Betul nggak? Betul. Maka seharusnya orang yang diundang tuh siapa sih? Yang mengenal anak kita, bukan yang mengenal kita, orang tuanya. Siapapun yang kira-kira ketemu anak kita nih berpotensi jadi fitnah. Pertama tetangga, jelas. Betul. Kedua teman-teman anak kita yang sering bertemu dengan anak kita, boleh teman kerjanya, kan gitu dan lainnya. Tapi bukan teman kita, teman kerja antum gitu, misalnya kan, jarang ketemu anak, ngapain diundang? Kan gitu. Nanti kena saya, kok nikahin anak, saya nggak diundang. Iya kan, diumumkan, udah ngapain diundang? Yang nikah anak saya, kata Ustadz Fatih, bukan saya nikah. Itu penegasannya, itu Masya Allah. Ada yang sewot guys. Masukin nih barak militer. Pak Dedi. Ya, paham ya? Tapi ada satu usulan lagi program. Bagus, Mbak. Tadi saya ngeliat terkerangka banget ya, sistematis. Ada satu program yang mungkin kita lupa. Mendekatkan antara orang tua, anak, dengan istri, dengan ibu, dengan Allah. Umroh parenting. Saya makanya buat umroh parenting itu kenapa? Karena 7 hari itu bersama Abah loh, bayangin. Ya, iya, banyak yang lupa gitu loh. Dan itu kan bukan anaknya aja yang berangkat, namanya juga parenting. Bapak, ibu, anak. Ngobrol di sana. Gini loh, kata Abah, gini loh. Gini. Selesai. Jadi bukan masuk barak militer. Bukan cuma masuk barak militer ya. Tanggal 21 Juli ada.
Ya Dan Allah. bukan saya, karena saya nggak punya ilmunya untuk itu. Iya, kita aja belajar. Abah aja, saya aja muridnya Abah, bayangin. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi antum, bayangin. Masa saya muridnya Abah, antum nggak mau berbelajar sama Abah? Coba bayangin. Ya itu Nah, jadi salah satu. itu salah satu, Pak, Iya, menurut Umroh saya. Parenting salah satu program Jalan. untuk mewujudkan menghangatkan rumah dengan orang tua dengan anak-anak. Betul. Ya sebenarnya ya kalau misalnya budgetnya kurang, mudah-mudahan cukup budgetnya ya. Ya saya suka menyarankan begini untuk mendekatkan banyak kok. Oh kalau anak udah mulai 10 tahun, anak-anak itu harus sering melakukan namanya private time. Nah, private time itu apa sih? Orang tua menghabiskan waktu dengan anak hanya berduaan, tanpa anggota keluarga lain. Saya sering. Ayah dengan anak laki-laki, yang lain nggak ikut. Iya, yang lain nggak ikut. Ibu dengan anak perempuan. Nah, itu disilang minggu depan. Sebulan sekali aja. Disilang sebulan depan gitu. Jadi misalnya ayah dengan Alif, anak pertama. Ke Australia. Agak jauh ya. Agak jauh ya. Mainnya jauh banget ya. Ibu Kata Abah tadi soalnya untuk yang budgetnya terbatas tapi di Australia gimana Iya nggak ini apa-apa, berarti Abah? Abang lihat budget itu kita kan cukup. belum selesai, belum selesai oke. saya. belum selesai. Abah. Ibu dengan sajat ke Ciwidey. Astagfirullahaladzim, Abah kok gitu banget ih. Cimide. Kan subsidi silang, jadi dia mau ke sana. Silang. Nah, minggu depan diulang di bulan kalau cukup budgetnya ke Australia. Tapi sebenarnya murah kok. Kan gini, saya ada pernah ditanya sama seorang ayah, apa anak saya SMP, minta motor, nggak saya kasih, dia ngamuk, sudah saling cekek tuh sama anaknya. Astagfirullah. Karena sudah bingung, anaknya dilembutin, ngelunjak, dikerasin, makin keras seperti ini. Berbagai cara sudah saya lakukan, kan gitu. Ya kak, saya nggak kasih tuh motor. Kenapa nggak dikasih Pak? Pertama udah jelas belum punya SIM. Yang kedua, anak saya pertama ini wafat gara-gara kebut-kebutan motor. Maka nggak mungkin dong saya kasih anak kedua saya motor lagi. Kan gitu. Segala cara sudah saya lakukan Abah. Saya minta nasihat apa yang dapat saya lakukan supaya anak saya nggak begini terus. Kirim barang militer, bukan, belum ada waktu itu ya kan gitu. Ya. Jadi saya bilang saya nggak akan ngasih nasihat Bapak, maaf, saya cuma minta izin bertanya, asal Bapak jujur dengan pertanyaan saya, insya Allah Bapak tahu jawabannya. Bapak tadi bilang Bapak melakukan segalanya untuk anak. Iya, ini pendapat saya, tapi kan saya manusia biasa, bisa jadi ada yang belum saya laksanakan. Makanya saya bertanya sama Abah, oke, Bapak izin bertanya, Bapak pernah nggak sepedahan sama anak berdua keliling kota Bandar Lampung? Belum pernah Abah. Mancing bareng sama anak nyewa perahu gitu, sampai Pulau Pahawang tuh kalau perlu, belum pernah Abah. Ke Pulau Jawa gitu, naik ferry, road trip bareng, sampai Pangandaran, belum pernah Abah. Naik kereta api dari Tanjung Karang sampai Palembang, itu kan sepanjang jalan. Nggak mungkin kan nasihatin dulu, nggak ngobrol gitu, betul nggak? Diam-diaman juga nggak mungkin kan, betul nggak? Tentu carilah tempat spot yang kira-kira anak pun berminat gitu. Nonton di stadion, pernah nggak nonton timnas gitu? Nonton Persib, aing Persib. Kita mah PSMS ya berdua ya. Kan gitu. Ya, apa namanya? Kemana PSMS Liga berapa dia? Di tahun berapa? Ih masih ada loh Abah sampai sekarang Medan Pride bro. Iya, Liga berapa itu? Maaf ya, ayam kinantan maaf ya. Begitu ya. Jadi apa namanya? Me time bersama anak Iya, itu. saya kan tanya pertanyaan sederhana nggak pertanyaan saya? Iya, sangat sederhana. Tapi orang tua ini ngomong apa? Belum pernah. Gitu. Kan mendidik anak itu ciri orang tua yang salah satu variabel berhasil memberikan pengaruh pada anak adalah meninggalkan banyak kenangan. Ya. Ya. Meninggalkan apa? Banyak kenangan. Yang positif negatif harusnya. Positif. Nah, kalau kita jarang menghabiskan waktu dengan hal-hal seperti ini, kita hanya menghabiskan waktunya akhirnya hanya saat bermasalah. Maka kenangannya jadi negatif atau positif? Iya, negatif semua jadi. Iya, perlu. Yang budgetnya cukup, kalau bisa setelah umroh ya,
ajaklah anak Ke kita Jepang jalan-jalan ke misalnya. Jepang, Lihat Masjid lihat negara Yokohama. maju yang budgetnya cukup. Tapi jangan kecil hati, yang budgetnya nggak cukup bukan masalah uang, masalah kemauan. Di antara kita dulu ingat Kak, saya sama anak bapak saya ingat tuh, tapi terkenang banget naik beca, betul nggak? Betul. Naik sepeda. Saya masih ingat waktu kecil itu nyari jangkrik, terus dimasak bareng sama bapak, kan gitu. Ngobor kasawah, ingat nggak itu orang ngobor? Saya ngobor jangkrik. Oh, berjangkrik. Setiap habis panen sama bapak saya rame-rame itu ngobor jangkrik pakai obor beneran, nyari jangkrik diambilin buat digoreng, enak banget itu. Kan gitu. Itu kan jadi kenangan. Butuh biaya tinggi nggak? Murah banget. Jika tidak mampu ke tempat waterboom, ada namanya the giant waterboom in the world. Don't forget free. Hujan deras. Mandi hujan bareng. Soalnya hujan bareng sama anak-anak. Kan gitu loh. Dan itu akan menancapkan kenangan dengan anak-anak kita. Gitu. Jadi saya setuju, selain program-program tadi, ya orang tuanya di barak militer itu, orang tuanya dididik juga. Lalu nanti ada program pembinaan anak ketemu orang tua saling introspeksi, melakukan kebersamaan. Tapi tambahan lain adalah harus dipantau secara jangka panjang, lingkungannya harus dihijrahkan ini anak. Kalau balik lagi lingkungan pergaulan maksud saya. Selain orang tuanya dirubah, jadi kemudian lingkungan pergaulannya supaya anak hijrah bagaimana? Dikasih berbagai macam keterampilan hidup. Ya, gitu. Nah, saya melihat Pak Deddy nanti selama 1 tahun dipantau. Ini saya ini positif katanya. Kalau lihat dari pidatonya, dipantau tuh, diajak upacara bendera dan lain. Tapi kan disubsidi terus sampai kapan? Dibayar misalnya ikut upacara sampai kapan kan gitu loh? Ya nggak? Nah, perlu negara hadir di sini. Kan gitu. Betul. Begitu. Jadi terjawab ya. Jadi sebetulnya barak militernya tidak salah. Nggak salah. Cuma tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya Bukan satu-satunya yang berdiri sendiri program untuk itu. mengubah anak yang katanya nakal menjadi anak baik, anak soleh. Karena problem itu beraneka ragam faktornya, ya kan, multifaktor. Betul. Kemudian mau nyembuhin dengan satu faktor, ya nggak bisa. Dan kita sering kali Abah cenderung kepada maaf ya dalam tanda kutip minum Panadol, pusing minum Panadol, tapi nggak pernah berpikir bagaimana caranya supaya jangka panjangnya sehat tanpa obat. Apa sih penyebabnya sakit kepala? Iya, ini gitu. bentuk kita cinta kita pada negara kita, pada anak-anak kita, termasuk sama pemimpin kita. Kita dukung, tapi harus ditambahin. Betul? Karena kalau enggak nanti backfire lagi ke Pak Deddy sendiri nanti. Kalau ternyata setelah dievaluasi 5 tahun tidak berhasil. Kan gitu? Ya enggak? Makanya kita kasih masukan. Terima kasih teman-teman. Mantap Abah, ini luar biasa. Dapat pencerahan, sistematikanya, bahkan semua didukung data. Ya. Jadi kita ngobrol by data, bukan katanya-katanya, bukan cenah-cenah. Kemudian juga ada keilmuan ya dari sisi neuroscience, dari sisi otak dan yang lain tadi dibahas. Ini ilmunya daging banget ya. Buat teman-teman yang sudah ngerasakan ini bermanfaat, tolong diklik tombol share, dibagikan ya, bagikan. Semakin banyak dibagikan, semakin banyak orang dapat pencerahan. Dan salah satu solusi yang Abi tadi sarankan, jangan lupa ya, umroh parenting bersama Abah tanggal 21 Juli. Alhamdulillah semakin banyak yang kemarin daftar. Saya khawatir kalau teman-teman terlambat daftarnya karena waktunya semakin mepet, full ya, karena umroh family series selalu full kuotanya ya. Mudah-mudahan bisa berangkat bareng sama Abah. Ini salah satu cara untuk membonding lagi rumah, membonding anak, suami, istri, dan keluarga. Bismillah ya. Abah, terima kasih banyak. Luar biasa solusinya, dari mulai teknis nih sampai strategis. Masya Allah. Dari keren. mulai akar, batang, dahan, sampai daunnya. Semuanya dibahas sudah. Buahnya udah ada di sini. Ayo Mari kita makan kalau nikmati. gitu buahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.